Datanya Ahmad Wahid, aku bukan Hatta. Ini ngomong identitas dulu ya, sebelum dimulai. Kalau DJ kemarin mengenali diri, sekarang tentang siapa aku. Aku bukan Hatta, aku bukan Soekarno, aku bukan Syahrir, bukan Natsir, bukan Mak, dan bukan pula yang lain-lain. Bahkan aku bukan Wahid. Aku adalah mewahid. Itu kata wahid itu bisa mbok ganti jenengmu sapa lah, dul apa, jim apa-apa. Aku mencari dan terus menerus mencari, menuju dan menjadi wahid. Iya, aku bukan aku. Aku adalah mengaku yang terus berproses menjadi aku. Aku adalah aku. Maksudnya apa? Finalnya aku itu kapan? Pada saat sakratul maut. Jadi kalau kamu ditanya orang siapa kamu, mungkin kamu sebut namamu, sebenarnya dirimu detik ini, hari ini kan belum final. Besok masih bisa berubah. Hari ini mungkin masih babak penyisian apa semifinal. Finalnya nanti kalau kamu sudah sakratul maut, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, oh berarti kamu itu tuh. Selama kita masih hidup, kita kan masih berproses. Jadi kalau kamu mengklaim dirimu, saya orang soleh loh, itu sekarang. Besok mungkin berubah. Wah saya itu anak nakal kok Pak, ya sekarang. Belum, kamu belum final. Jadi belum saatnya berhenti. Berhentinya kapan? Besok waktu sakratul maut. Maka berproseslah. Kan hadisnya memberi tuntunan hari ini harus lebih baik dari besok. Berarti apa? Berproseslah terus, selalu lebih baik. Jadi kalau ada orang protes padamu, wah kamu kok berubah. Loh ya manusia itu memang begitu, dia selalu berubah. Termasuk kalau pacarmu komplain, kamu gak seperti dulu. Loh ya memang manusia itu gak bisa seperti dulu, dia berubah. Gak ada yang konsisten kediriannya. Kalau dia konsisten berarti dia mandek di level identitasnya. Jadi katanya Ahmad Wahid, aku bukan aku. Aku juga apalagi yang di luar aku, Soekarno, Natsir, enggak. Ada orang yang memang levelnya kayak kalimat awal itu. Ada orang yang mengafiliasikan diri, ada orang yang mewujudkan dirinya versi orang lain. Kamu yang mengidolakan siapa itu, terus biasanya kamu bentuk dirimu versi idolamu. Itu yang membuat Ahmad Wahid bilang, enggak, aku bukan Hatta, bukan Soekarno, bukan Syahrir, bukan Natsir, bukan Mak. Meskipun mungkin suka dengan orang-orang itu, respect dengan orang-orang itu, tapi enggak seperti orang-orang itu. Bahkan dengan aku sendiri juga enggak. Jadi aku ini sosok yang berproses. Aku bukan wahid, tapi aku mewahid. Jadi kalau namamu Abdul, ya kamu Abdullah. Oh bukan, aku me-Abdul. Jadi sedang berproses menjadi Abdul yang sejati, doakan. Nah, itu yang jadi membangun identitas yang pertama itu. Jangan berhenti. Kita belum ada di babak final. Oke. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau tadi kan dengan dirinya, kalau dengan orang lain gimana? Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan, absolute entity. Sebenarnya kalimat awalnya panjang. Kalimat awalnya itu kayak Ibnu Arabi itu, aku bukan Buddha, aku bukan Kristen, aku bukan Muslim, aku bukan humanis, aku bukan Marxis, tapi aku semuanya itu. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai satu kemutlakan. Aku tambah menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk, serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia. Jadi
Kalau dengan dirimu engkau adalah orang yang berproses, hubungan antar manusia tekankan pada status kemanusiaannya, bukan kelompoknya, bukan labelnya, bukan identitas-identitas topeng tempelannya. Jadi kalau ketemu orang itu akan indah kalau kamu buang semua labelnya, terus posisikan bahwa kita sama-sama manusianya. Absolute entity, satu-satunya entitas yang absolut, yang tidak berubah itu kan aku ini manusia. Posisikan orang lain sebagai manusia, sebagaimana engkau ingin dirimu diposisikan juga sebagai manusia, bukan tempelan-tempelannya. Karena nanti banyak konflik, banyak masalah lahir ketika orang melihat orang lain di atribut-atribut tempelannya. Mungkin berhadapan dengan lain agama, lain suku, lain macam-macam. Jangan lihat ininya, lihat saja bahwa dia manusia. Tragedi-tragedi kemanusiaan itu terjadi ketika orang tidak melihat orang lain di level kemanusiaannya, tapi di level atribut tempelannya. Jadi rumus pertama ini pelajaran dari Ahmad Wahid. Berproseslah menjadi pastinya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, bergaul dengan siapapun, bertemu siapapun, perlakukan orang lain sebagai manusia. Oke, jadi kunci pertama itu. Yang kedua, kalau sudah membaca sekarang, sudah jadi manusia yang benar, tugas selanjutnya apa? Membaca, membaca, dan teruslah membaca. Terserah apa itu buku, majalah, alam, masyarakat, dan manusia. Katanya Ahmad Wahid, aku membaca bukan hanya untuk tahu, aku juga ingin bahwa apa yang kubaca ikut membentuk sebagian pandanganku. Jadi membaca tidak karena iseng, eman-eman. Baca yang bisa meningkatkan kualitas diri. Karena itu aku mencerna, memeras dengan modal intelektualitas dan kepribadianku yang sudah ada, agar dengan demikian kepribadianku menjadi lebih kaya dengan intelektualitas yang tersedia dan dalam pergulatannya dengan situasi. Memang aku dahaga akan segala pengaruh. Karena itu kubuka bajuku, kusajikan tubuhku yang telanjang, agar setiap bagian dari tubuhku berkesempatan memandang alam luas dan memperoleh bombardemen dari segala penjuru. Permainan yang tak akan pernah selesai ini sangat mengasyikkan. Hanya orang berani, orang pemberani yang bisa dan mau melakukan seperti yang dilakukan Ahmad Wahid. Saya tidak yakin kalian berani. Jadi yang pertama apa? Buka dirimu lebar-lebar. Itu kan dikiaskan dengan buka bajumu. Biarkan apapun pengetahuan, apapun bacaan masuk, mempengaruhi pandanganmu juga tidak apa-apa. Biarkan semuanya membombardir dirimu. Kalau kita hari ini kan nggak terlalu pemberani kayak Ahmad Wahid. Kita bacaan aja kan milih-milih. Jangan baca itu, nanti sesat. Oh jangan ustadz itu, nanti kamu terpengaruh. Jangan, itu kan kita tidak terlalu pemberani. Tapi orang seperti Ahmad Wahid, dia berani. Biarkan semua datang, biarkan semua masuk, mempengaruhi, ayo. Oh, itu kan perilaku yang tangguh secara intelektual. Kalau kita hari ini kan masih banyak filter-filter, takut ini, takut itu, khawatir imannya goncang, khawatir apalagi keyakinannya beralih. Kita lemah. Orang yang khawatir-khawatir itu kan biasanya orang yang lemah, dan batas hidupnya di situ.
tidak bisa berkembang. Maka Ahmad Wahid nantang kita, berani tidak kamu buka bajumu, biarkan semua masuk. Jangan khawatir masuk angin, tidak apa-apa, nanti keroan. Ya. Jadi yang bisa semacam ini hanya orang tangguh. Bacalah semuanya. Jadi ketika Jibril datang pada Nabi Muhammad terus bilang bacalah, itu seolah-olah baca, semuanya kamu baca. Tidak dibatasi apapun biar mempengaruhi hidup kita. Semakin, saya sering bilang, semakin banyak wawasan, semakin tambah pengetahuan, semakin berkualitas hidup, semakin kuat kita menghadapi banyak masalah. Hanya saja membaca saja itu tidak cukup. Jadi Ahmad Wahid juga mengkritik, tapi hati-hati, terlalu banyak persentase waktu untuk membaca juga tidak baik. Kita hanya sekedar akan menjadi reservoir ilmu. Pemikiran otentik yang kita adakan maksimal hanya dalam kerangka kemungkinan-kemungkinan yang diberikan dalam suatu buku dan perbandingannya dengan buku sarjana-sarjana lain. Ya jangan cuma baca saja, karena kita hanya akan jadi tandonnya buku-buku, tidak kreatif. Membaca ya, banyak wawasan ya, tapi jangan berhenti di situ. Nanti kita jadi perpustakaan. Kan ada orang itu, wah dia pinter banget kayak perpustakaan berjalan. Buat apa perpustakaan berjalan? Banyak membaca harus diimbangi dengan banyak merenung dan banyak observasi langsung. Merenung itu mencerna informasi yang kamu dapat. Kalau agama menyebutnya muhasabah, refleksi. Bacaanmu tadi kan gitu, gunanya untuk dirimu apa? Cara memakainya yang bagus, yang maslahat, yang manfaat untuk lingkungan sekelilingmu apa? Itu namanya muhasabah. Jadi setelah membaca, merenung plus mengamati, observasi. Lihatlah lingkungan sekelilingmu, observasi langsung. Harus ada keseimbangan antara membaca, merenung, dan mengamati. Dengan demikian kita akan mampu membentuk pendapat sendiri dan tidak sekedar mengikut pendapat orang atau memilih salah satu di antara pendapat yang beda-beda. Seperti saya bilang, kalau tanpa merenung, tanpa mengamati, bacaan kita banyak, biasanya kita hanya ngutip, menurut. Pokoknya kalau nulis makalah, kalimat awal tiap paragraf mesti menurut. Ya, menurut ini, terus kalimat selanjutnya menurut ini, menurut terus ini. Enggak, kalian juga harus refleksi juga dong. Kontekstualkan dengan hidupmu. Yang kamu baca tadi, kamu setuju enggak? Alasannya apa kamu setuju? Atau kamu enggak setuju? Kalau enggak setuju, argumenmu apa? Kan gitu, itu namanya refleksi. Gunanya apa kamu ngerti ini? Manfaatnya apa untuk dirimu, untuk masyarakatmu? Jangan berhenti di membaca saja. Membaca, ya merenung, ya observasi. Biar ilmunya tidak hanya jadi ilmu. Oke, jadi diawali dari membangun identitas, kemudian perilaku membaca, merenung, mengamati. Bekal kita sampai nanti ini sebagai kelompok elit intelektual, sebagai khalifatullah fil ard.